Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Khairul Anam selaku dosen pengajar mata kuliah PKN kelas 33 dan juga terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah hadir dan ikut serta dalam diskusi kali ini. Sebelumnya, saya Sita Viva dengan NIM 21054 selaku perwakilan pembukaan sesi diskusi yang akan membimbing jalannya presentasi oleh kelompok kami yaitu kelompok 7 dengan judul materi Wawasan Nusantara dengan anggotakan next. Yang pertama ada saya sendiri, Sita Afifah dengan NIM 21054, Andariani Novi dengan NIM 22100, Dia Ananda Yulia Agustin dengan NIM 22094, Rizal Prasetya dengan NIM 22029, Najma Zahiroh dengan NIM 22007, Wika Diah dengan NIM 22032. Next. Yang pertama kami akan membahas mengenai diskusi teori. Yang pertama, konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi wawasan Nusantara dapat tercermin lewat pola pikir, sikap, tindakan masyarakat. Selain itu, penerapannya berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara menyeluruh. Yang pertama ada politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang bersifat sehat dan juga dinamis. Hal ini ditujukan dengan wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya memegang kedaulatan rakyat. Yang kedua ada ekonomi, menciptakan kehidupan ekonomi yang terjamin pemenuhan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dengan merata dan juga adil. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi dapat dicerminkan melalui tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dan juga memperhatikan kebutuhan masyarakat juga kelestarian sumber daya itu sendiri. Yang ketiga ada kehidupan sosial budaya. Penerapan wawasan Nusantara di bidang sosial budaya akan menciptakan sikap saling menerima dan juga menghormati segala perbedaan. Dengan begitu, akan tercipta kehidupan masyarakat yang bersatu tanpa membeda-bedakan suku, daerah, agama, atau golongan lainnya. Yang terakhir ada pertahanan keamanan atau HANKAM. Wawasan Nusantara dapat menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang tercermin dari sikap bela negara. Ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan juga kedaulatan negara. Selanjutnya, dipersilakan untuk rekan saya. Yang selanjutnya adalah urgensi wawasan kenegaraan. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan fiksi-fiksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal ini justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu tantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Selanjutnya, Sumber historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermulai dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. Dewasa ini konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara. Ya, ini dimasuknya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara yang berdasar deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional melalui perjuangan yang panjang. Akhirnya, konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Sumber sosiologis. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan yang akan persatuan 233 bangsa. Bangsa Indonesia tidak lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah negara telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang, membebaskan diri dari penjajah, dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia.
Sumber politik. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kewarganegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hasil perubahan keempat tahun 2002. Cobalah Anda telusuri kembali rumusan-rumusan wawasan Nusantara tersebut sejak dari GBHN 1973 sampai rumusan GBHN 1998. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berarti politea yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian atas asas atau prinsip keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara, perilaku masyarakat diperoleh oleh kondisi geografis, cita, atau tujuan tertentu. Tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat masyarakat hidup. Selanjutnya, geopolitik dipandang sebagai studi atau ilmu. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Selanjutnya ada dinamika tantangan Nusantara. Tantangan wawasan Nusantara, tantangan yang akan dihadapi dalam wawasan Nusantara di era globalisasi diantaranya: 1. Berkurangnya kesadaran warga negara terhadap pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, memberantas KKN, transparan, dan pemeliharaan persatuan. 2. Perkembangan teknologi, serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk kawasan Nusantara, mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, pola pikir dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kenichi Omahi dalam bukunya Borderless World and the End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin akan membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang semakin individual. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. Yang pertama, politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam mewujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua, ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Selanjutnya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi model dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Yang keempat adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau adalah satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Berikutnya kami akan membahas mengenai case method. Pada kasus yang telah diperoleh didapatkan kasus teknik investigasi nelayan Indonesia yang ditangkap Papua Nugini pada Selasa 11 Februari tahun 2014. Next. Apa sebenarnya kasus yang tengah dihadapi nelayan Papua berdasar pemberitaan di atas? Jadi kasus yang
dapat kita peroleh adalah adanya warga Merauke yang ditenggarai nelayan memasuki perairan Papua Nugini, di mana kasus yang telah dihadapi merupakan penerapan wawasan Nusantara mengenai pertahanan keamanan, serta bela terhadap negara. Bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta, bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya, apa kemungkinan latar belakang penyebab nelayan sering dianggap melanggar batas wilayah perairan sebuah negara? Latar belakang permasalahan ini diduga karena ketidaktahuan nelayan tentang perbatasan wilayah di Papua Nugini. Akibatnya, nelayan tersebut melewati batas wilayah yang ditentukan. Selain itu, nelayan sering dianggap melanggar batas wilayah perairan sebuah negara karena pada perairan di wilayah tersebut tidak memiliki bukti nyata bahwa adanya batas wilayah, sehingga nelayan tersebut tidak mengetahui batas wilayahnya, serta wilayah nelayan tersebut kekurangan sumber daya alam yang ada di laut. Menurut Anda, apakah wilayah RI juga rentan terhadap masuk kapal dan nelayan asing? Mengapa demikian? Iya, karena wilayah negara RI secara geografis sangat strategis karena menjadi jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Sehingga banyak kapal luar negeri yang berlalu lalang di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama pada lautan, sehingga dapat menyebabkan nelayan asing untuk mengambil sumber dayanya. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara politik dan pertahanan dalam mengawasi kedaulatan wilayah negara? Pemerintah perlu membangun pertahanan negara yang diselenggarakan agar negara dapat mewujudkan keamanan nasional, sehingga mampu menjaga keamanan nasional, keutuhan wilayah, dan keselamatan rakyat. Selain itu, mengamankan perekonomian rakyat dengan cara menjaga sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Salah satunya adalah membatasi kapal asing untuk masuk ke wilayah Indonesia agar masyarakat tidak kehilangan sumber daya lautnya. Bila masyarakat kehilangan sumber daya laut, maka itu akan membuat perekonomian terancam. Menurut Anda, sudah cukupkah apabila pemerintah Indonesia mengajukan protes terhadap Papua Nugini terkait insiden di atas? Tidak cukup. Pemerintahan jangan hanya menyampaikan protes saja. Seharusnya pemerintah juga meminta penjelasan secara detail dan sesungguhnya kepada Papua Nugini dengan dilakukannya investigasi dan menerapkan hukum yang tegas jika terdapat pelanggaran prosedur. Dalam konteks wawasan Nusantara, pada kasus tersebut merupakan peluang atau tantangan. Pada kasus tersebut merupakan tantangan bagi NKRI. Karena Papua Nugini berarti akan berurusan dengan Indonesia akan mengalami masalah antar kedua negara yang menjadi suatu tantangan sehingga dapat dikatakan menjadi hubungan bilateral yang tidak baik. Selain itu, tindakan seperti itu juga menjadi tantangan bagi luar negeri, terutama PBB, karena jika keadaannya seperti ini, maka Indonesia secara langsung atau tidak langsung akan memberitahukan PBB agar terlibat dalam urusan ini dan sebagai mediasi permasalahan di antara kedua ini sehingga negara lain akan ikut terlibat dan membantu Indonesia dan ada yang membela Papua Nugini. Baiklah, itu tadi penyampaian materi diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, mengenai kasus wawasan Nusantara. Kami selaku kelompok 7 memohon maaf apabila ada salah kata dalam peraturan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.